kita sudah sampai kepada sifat Allah yang ketiga, yaitu sifat baqa. Yang harus kita yakini bahwa Allah adalah maha ada. Allah ada. Tuhan ada. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Fitrah manusia mencari Tuhan. Jadi sebelum kita mendatangkan bukti-bukti tentang adanya Allah dengan dalil akli, sebetulnya fitrah manusia itu memang sudah selalu mencari Tuhan. Kalau kita pergi ke kampung, pelosok, hutan, perkumpulan bangsa manusia, dimanapun mereka berada, pasti ada yang dituhankan. Apakah itu matahari, rembulan, pohon besar, kepala sukunya, atau yang lainnya. Itulah fitrah manusia mencari Tuhan. Akan tapi dari semua yang dianggap Tuhan itu, kalau mereka berpikir nggak bisa menerima. Cuman karena kadang akal mereka tidak mereka gunakan sehingga begitu saja menerima binatang sebagai Tuhan, kepala sukunya sebagai Tuhan, dan lain sebagainya. Akan tapi pada dasarnya mereka mencari Tuhan. Para ulama kita mengajari kita untuk menggunakan akal kita. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, dan memang sifat Allah tak berbatas, bukan hanya 20 sifat. Sifat Allah banyak, bukan hanya 20 sifat. Akan tapi 20 sifat yang dihadirkan ulama kita ini adalah cara praktis, sederhananya cara praktis untuk mengetes, untuk mengetahui selama ini yang dianggap Tuhan itu benar enggak, sesuai enggak dengan 10 sifat ini. Kalau tidak, ya enggak pantas disebut sebagai Tuhan. Makanya kalau ada selama ini yang dianggap Tuhan, cek, tes dengan 10 sifat ini. Kalau ternyata enggak sesuai, enggak mungkin sebagai Tuhan. Dan sifat-sifat ini hanya berlaku kepada atau untuk Tuhan Allah yang selama ini kita yakini. Coba saja, yang menuhankan manusia. Sementara di dalam sifat yang sudah kita pelajari pertemuan yang lalu, Tuhan itu harus maha dahulu dong. Kalau tidak dahulu berarti didahului oleh sesuatu, bukan Tuhan lagi dong. Makanya yang menuhankan manusia mungkin tidak berpikir wong dia dilahirkan kok. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan harus maha dahulu. Dan adanya Tuhan maha dahulu. Dan yang maha dahulu itu secara otomatis adanya selalu dan tidak akan ada akhirnya. Maka secara otomatis akan meyakini bahwasanya Tuhan yang maha dahulu dan tidak berpermulaan itu akan abadi. Maka sifat baqa yang selama ini yang saat ini akan kita pelajari. Yang adanya maha dahulu dan tidak berbatas, maka selagi tidak ada Allah yang menciptakan waktu. Jadi jangan sampai kita mengatakan adanya Allah bersama waktu, tidak. Allah ada, dan selagi Allah ada dan adanya wajibul wujud, dalam ilmu akidah disebut harus, akal tidak bisa menerima kalau Allah itu tidak ada. Kalau akal yang digunakan, akal berpikir, harus ada. Sudah kita hadirkan dialog ringannya kemarin, pulpen ini Anda pasti yakin bahwasanya ini ada yang membuat, biarpun Anda tidak tahu pabriknya di mana, tapi Anda yakin ada yang membuat. Yang kecil gini saja Anda tidak percaya kalau terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang membuat. Bagaimana dengan semesta kayak gini? Lalu Anda berkata tidak ada yang membuat. Berarti akalnya sudah tidak difungsikan lagi. Allah maha ada. Kemudian Allah maha dahulu. Kemudian saat ini Allah maha abadi. Dan tidak akhir bagi kehidupan Allah. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan Allah maha hidup. Dan hidup Allah tidak ada batas akhirnya selamanya. Namanya sifat baqa. Kita baca nasnya dari buku ini. Kami harap buku ini dimiliki oleh semua. Yang harus kita yakini bahwa Allah itu ada.
senantiasa ada dan tiada akhir bagi keberadaannya. Allah itu kekal abadi, ada selamanya dan tidak mengalami kebinasaan maupun kerusakan. Akan tetapi selama ini yang dituhankan oleh manusia dari masa ke masa selain Allah, lihat mengalami keberakhiran atau perubahan, baik, atau akan berakhir. Allah Subhanahu wa taala Maha Abadi. Kullu man 'alaiha fan. Segala semua yang ada di semesta ini akan binasa. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi adalah zat Tuhanmu yang maha mempunyai keagungan dan kemuliaan. Allah yang abadi. Cuman ini kan dalilnya dalil nakli. Dalil nakli itu hanya tambahan saja. Sebab yang diperlukan untuk memahamkan sebelum dalil nakli adalah akal. Seperti halnya wujud Allah itu dengan akal, bukan dengan dalil Quran dan hadis. Dahulunya Allah dengan akal sebelum Quran hadis. Sebab yang kita ajak bicara orang yang tidak percaya Quran hadis kadang-kadang. Bagaimana kita mengatakan Allah Maha Ada, kemudian kita mengatakan Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Mereka enggak percaya. Allah Maha Dahulu dan Maha Abadi wal awwalu wal akhiru. Dia akan berkata, apa itu wal awwalu wal akhiru? Dia enggak percaya dengan Al-Quran. Maka ini adalah dialog akal. Jadi akal tidak bisa menerima kalau Allah yang adanya tanpa berpermulaan lalu berakhir, enggak mungkin. Enggak mungkin berakhir, abadi selamanya. Itu dialog akal. Cuman kita hadirkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala untuk ahli iman. Bahwa pemikiran akal kita sesuai dan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pembahasan logika atau akal kita. Kullu syai'in halikun li wajh, laul hukmu ilahi turja'un. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian kebalikan dari sifat ini adalah fana. Maka kalau fana hancur itu bukan Tuhan. Mustahil Allah hancur. Maka selama ini yang dituhankan kok kemudian hancur, ya memang bukan Tuhan. Dari dulu, dari masa ke masa ada yang dituhankan di manusia. Ada Namrud dituhankan, ada Fir'aun dituhankan. Bahkan ada Nabi yang akhirnya dituhankan pun berakhir. Tapi Tuhan adalah Maha Abadi dan tidak ada akhir bagi keberadaannya. Itulah yang dihadirkan oleh para ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Sebagian ada memang yang bertanya, kenapa harus sifat 20? Kenapa tidak langsung Asmaul Husna, nama Allah 99? Betul, nama Allah yang 99 di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Akan tapi, para ulama ini sangat mengerti. Yang dihadapi bukan orang yang sudah beriman kepada Allah. Akan tapi ini akan dihadapkan kepada orang yang belum kenal Allah, tidak beriman kepada Allah, dimulai dari mana? Dimulai dari dialog ini. Pengalaman dari masa ke masa mereka. Maka menghadirkan sifat 20. Maka matangkan sifat 20 ini untuk menguatkan iman di dalam hati kita yang sudah mulai beriman atau sudah beriman. Dan untuk menundukkan pembangkangan akal pikiran orang-orang yang tidak beriman. Karena ini dengan dialog akal. Seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.